Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya memang berawal dari senang berolahraga. Tadinya saya masih umum ya, kegiatan ya seperti anak-anak remaja, anak muda. Memang saya sejak kecil saya suka olahraga, suka ke lapangan. Ya, seperti saya bilang tadi, seperti anak-anak muda yang lain. Jadi ya belum menemukan spesifikasi olahraga apa gitu ya. Jadi kita masih sepak bola ya, masih bola voli, masih badminton, masih tenis meja dan yang lain. Nah, baru pada tahun 1981 ketika saya mulai masuk di sekolah pendidikan guru negeri Sukoharjo itu, saya matur kepada Bapak dan Ibu bagaimana kalau kemudian saya berlatih pencaksilat di Tapak Suci saat itu, karena yang saya juga berkegiatan di masjid, kebetulan di Masjid Agung Baitur Rahmah saat itu memang tempat latihannya Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sukoharjo. Lalu Bapak ya mempersilahkan, ya tidak apa-apa kalau mau berkegiatan apapun selama positif, beliau insya Allah mendukung. Hanya memang saya masih ingat saat itu ada 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh kemudian untuk sesongaran dalam bahasa Jawa, untuk kesombongan gitu ya. Pada sekarang mungkin ya geng-gengan itu ya, nggak boleh. Dan yang kedua, prestasi pendidikan saya ya harus baik gitu. Nanti dilihat semester pertama dulu ini seperti apa ya, dan seterusnya. Alhamdulillah 2 syarat itu 1 tahun pertama menurut Bapak dan Ibu memenuhi syarat. Ya, akhirnya saya diizinkan. Nah, setelah itu saya semakin intens ya, saya serius di bawah bimbingan para senior ya. Secara persyarikatan saya masih ingat ya. Jadi secara organisasi itu ada Pak yang dari Sukoharjo Kota itu Pak Haji Suradi Mardi Sudarso almarhum. Kemudian Pak Gajah Supardi almarhum. Kemudian Mas Heri yang mohon maaf ini sering orang menyebutnya Mas Heri Monyong almarhum. Nah, lalu ada saat itu siswa pertamanya juga Dr. Harun Al-Rashid ya. Kemudian yang kalau dari Kartasura itu ada almarhum Pak Haji Yusuf Sunarto, kemudian almarhum Mas Endarto, ada Mas Daliman almarhum, yang sekarang masih bugar itu Pak Rosidi Saleh itu, dan Mas Ahmadi itu banyaklah teman-teman termasuk Mas Fatkul ya, yang pernah. Kalau yang dari Kota Solo yang sampai sekarang saya masih sering komunikasi, artinya secara keilmuan itu ada Mas Siswandi ya, pendekar Siswandi, kemudian yang paling senior yang sekarang masih saya sering berkomunikasi tentang keilmuan pencaksilat itu pendekar besar Dr. Andes Haji Muhammad Bazin Kafadi. Sekarang beliau menjadi salah satu majelis guru. Ada di Tapak Suci itu istilahnya majelis guru. Itu sumber ilmunya. Dari satu-satunya yang dari Jawa Tengah adalah beliau, pendekar besar. Kalau dulu ada yang lebih senior lagi, itu Bapak Haji Muhtadi, ya. Pendekar Muhtadi, tapi sudah sedo. Dulu pernah menjadi sekretaris umum pimpinan pusat Tapak Suci. Lalu ada Pak Humaydi, ada Pak Bagio dan beberapa. Nah, ini contoh-contoh yang kemudian banyak mempengaruhi perkembangan keilmuan pencaksilat saya. Nah, kemudian sempat terjadi krisis pelatih ya, di tahun 1984. Saya masih ingat betul, sebenarnya saya masih belum saatnya untuk mengikuti LKPTS. Jadi latihan kemudian di Tapak Suci itu ya. Dari siswa untuk masuk ke jenjang kader namanya. Kader itu pelatih ya. Nah,
Tapi karena krisis tadi, jadi para pelatih kami ini yang dari Kartasura, dari Solo ini mungkin semakin berkembang pasti. Beliau-beliau juga banyak kemudian pekerjaannya yang di luar kota, ada yang jadi ASN, ada yang harus berwirausaha sehingga krisis pelatih itu. Maka kami akhirnya sowan pembina kami tadi Pak Haji Suradi Mardi Sudarso dan Pak Gajah dan kawan-kawan itu. Lalu saya disarankan, ya ini bagaimana lanjut atau berhenti Pak Susukarjo. Nah, kami sempat dengan beberapa kawan karena saya ini bukan murid pertama. Jadi kalau tidak salah saya nomor 2, nomor 3 ya, saya agak lupa itu ya. Nah, yang siswa-siswa pertama ini kebanyakan juga sudah tadi yang selesai kuliah lalu harus menjadi ASN di luar Jawa, ada yang di Jakarta, ada yang ya pokoknya menyebar itu. Nah, akhirnya kami bertekad ya bismillah Mas, kami insya Allah siap melanjutkan. Nah, lalu gimana DWO konsepnya? Nah, saya masih ingat betul saat itu saya mengajukan di pembagian karena yang sudah gede-gede sudah dewasa itu ada Mas Bambang Irianto, sekarang beliau ada di Kalimantan Timur, kemudian ada Amullah Siddiq Pramono sekarang di Jakarta, lalu ada Mas Parno, ya Mas Parno ini sering disebut Parno Sentot ini dari Nguter. Nah, inilah sahabat setia saya yang masih di Sukoharjo dengan saya. Nah, kemudian dibagi. Saya usul ada yang di jalur prestasi, artinya bagaimanapun eksistensi sebuah perguruan itu kan salah satu ukurannya prestasi. Nah, di samping itu juga harus ada yang kemudian juga menggawangi organisasi. Nah, konsep itu diterima. Ya saya ingin dibagi. Siapa yang gawangi organisasi berarti harus mengikuti LKPTS. Siapa yang prestasi ya bertanggung jawab. Akhirnya kami berbagi. Mas Parno tadi, Mas Parno dengan saya itu mengikuti LKPTS di Sroyo, di Karanganyar sana. Kemudian yang Mas Bambang Irianto dengan Mas Amrullah Siddiq Pramono ini fokus di prestasi. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah memberikan nikmat. Pak Mas Parno atau Pak Parno sekarang dengan saya Alhamdulillah bisa lulus. Jadi kami ini lulus kader muda itu pada 1984. Kalau dulu cukup rekoso karena setiap pasti LKP-nya itu kalau Ramadan. Ya, bayangkan dari Seroyo sampai setiap pagi pada subuh itu setelah kuliah subuh dalam kondisi puasa itu berlari sampai di Ngringo, ya, Ngringo di Perumnas yang sekarang itu. Ya. Tapi ya alhamdulillah kok ya selesai itu ya, kelar itu ya. Saya agak lupa dulu 2 minggu kalau tidak salah. Nah, ini bimbingan yang luar biasa. Ya, maka sampai sekarang saya masih ingin memodifikasi bagaimana kemudian kesiapan fisik dan mental ini agar tetap dimiliki oleh penerus kita. Nggak boleh lemah penerus kita ini, harus fight betul karena yang harus dihadapi kan semakin. Tapi kan nampak pendidikan kita ini ada kalau tidak hati-hati ada kecenderungan anak ini males jadi. Nah, karena memang dalam tanda petik termalaskan ya akhirnya dimalas gitu. Nah, kembali ke cerita dulu, lalu Amrullah Siddiq juga bisa terus berjalan, bahkan yang Mas Bambang Irianto itu bisa juara nasional untuk Tapak Suci saat itu, Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu dan kemudian setelah semakin banyak kader di bawah saya mulai muncul kader-kader baru, kader-kader muda juga semakin banyak. Nah, lalu saya mulai aktif di Ikatan Pencaksilat Indonesia di IPSI. Ya, di IPSI ya, awalnya saya juga menjadi official, menjadi pelatih gitu ya. Saya masih ingat dengan kemampuan yang sangat terbatas, ya, tapi ternyata saya digunakan di situ sehingga pada menjelang reformasi itu saya pernah 1998
Nah, itu kami pelatihan untuk mengikuti pelatihan tunggal baku perdana itu ya. Ya, kemudian juga jurus beregu yang sekarang menjadi baku. Jadi di IPSI ya bakunya ada dua itu, tunggal dan beregu. Nah, karena saya memang mendampingi atlet Prapon Jawa Tengah ya. Alhamdulillah kemudian waktu berjalan kalau saat itu masih boleh double jadi official, jadi pelatih dan jadi wasit. Saya ikut penataran wasit cabang. Wasit cabang itu wasit kabupaten atau kota. Ya di era berapa ya, 90-an barangkali saya, tapi agak lupa saya persisnya. Nah kemudian terus banyak yang angkatan saya, kemudian saya masuk di wasit daerah provinsi. Kemudian banyak yang teman-teman daerah ini sudah ke nasional, kok saya belum. Gitu. Nah ini yang saya katakan pada anak-anak saya, pada anak didik saya. Orang nggak boleh putus asa, kita harus husnudon pada Allah. Sekalipun secara persyaratan sebenarnya saya punya punya peluang untuk memenuhi syarat, tapi kok nggak juga dipanggil-panggil gitu ya. Tapi ya sudah, kan tetap nggak apa-apa. Memang kalau memang nanti masih ditakdirkan bisa menjadi wasit nasional, pasti ada jalan itu. Nah, subhanallah, alhamdulillah ternyata betul di tahun 2009, meski postur saya sudah mulai gemuk, ternyata disitulah Allah mentakdirkan saya untuk bisa mengikuti ujian wasit nasional. Ya, kelas 3. Teman-teman saya juga percaya pada apa yang saya sampaikan, bahwa kalau belum saatnya itu ya memang belum itu. Tidak usah nyalahkan yang lain. Kenapa? Karena 2005 saya sebenarnya sudah dimandati oleh Pengprov Jawa Tengah untuk ujian nasional wasit. Tapi ternyata lahir anak saya yang ketiga itu, dokter mengatakan bapaknya nggak boleh keluar kota. Nah, Masya Allah ternyata sorenya anak saya meninggal ya. Nah, sehingga digantikan yang lain. Nah, itu kan berarti kan bukan karena apa, memang karena jatah saya belum gitu aja. Nah, pada oh iya ya itu. Ya itulah hidup. Nah, ternyata cerita jadi lain. Nah, berarti Pak Iwan udah tamat, enggak bisa karena saat itu kan maksimal 40 gitu. Tapi ternyata saya sampaikan ya, wallahualam, siapa tahu nanti ada perubahan. Ternyata betul. Ketika Pak Prabowo Subianto yang sekarang Pak Presiden itu, saat itu kan ketua PBIPSI di Munas mengusulkan supaya usia tertua wasit untuk ujian pertama itu 45. Nah, maka jadilah saya di tahun 2009 masih bisa dipanggil ujian itu. Ya, alhamdulillah jalan, dan dari situlah saya sering tugas ke sana kemari ya di Indonesia ini. Saya bisa mengenal pulau-pulau di negeri ini, Masya Allah ternyata luar biasa. Syukur saya selalu, saya meskipun secara formal saya sudah tidak boleh lagi menjadi seorang official atau pertandingan benar resmi, tapi di rumah ini, di rumah paling depan itu saya tetap selalu mengembangkan pencak silat seperti ya maka di sini kan ada alat-alat ini ya kita beli, kita mandiri gitu. Nah, kemudian pada 2017, nah di luar dugaan saya, ternyata ada diundang untuk mengikuti tes ujian wasit juri internasional ya, di Malaysia saat itu. Alhamdulillah lulus, saya sekarang sebagai wasit juri internasional kelas 3. Sekilas demikian. Tentunya ini sangat mengharukan Pak ya Pak. Nah ya, iya. Jadi memang jenjangnya itu perlu ada makna apa Pak dengan jenjang-jenjang itu akhirnya bisa sampai menjadi juri tingkat internasional. Ya, saya kira penting saya kemukakan, percayalah bagi Muslim terutama ya, kalau yang non Muslim monggo dengan agamanya. Bagi Muslim, sekali lagi bahwa Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi.
Jadi benar tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga kalau Quran sudah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya hayati saja. Jadi di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, ada kebahagiaan. Nah, sebaliknya kalau itu dibalik, siapa yang pengen bahagia, pengen sukses ya harus mau rekoso. Nah itu berjuang. Dan selalu husnudon bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah biiznillah, karena izin Allah. Saya ikhtiar untuk tidak pernah memasukkan sikap buruk orang pada saya itu kalau saya maknai sebagai dia orang jahat, orang buruk pada saya. Enggak. Saya menganggap bahwa itu bagian dari alat uji Allah untuk saya. Nah, gitu. Sehingga enggak ada insya Allah lah benci bahkan sampai ke dendam, insya Allah enggak ada. Dan ini saya bawa ke dalam kehidupan karena saya sudah meyakini betul ba'da sholat itu diantara zikir atau wirid yang saya baca itu Rasul kan tuntunkan Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata. Ini sangat saya pegang. Jadi ketika Allah sudah menghendaki, nggak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, kalau Allah belum menghendaki, ya nggak ada yang bisa memberi. Sehingga gunjang-ganjing apapun, kalau menurut saya, ya tetap tenang kita. Khusnudzan pada Allah, kita mawas diri. Kalau itu misalnya kita kurang puas, ya coba. Toh ketidakpuasan itu dijamin oleh Allah dengan ud'uni astajib lakum. Berdoa, pasti Allah kabulkan. Itu Mas Taufik, insya Allah. Kembali ke dunia perwasitan, Pak. Pak Wibowo sudah sampai tingkat internasional perwasitan. Itu apa korelasinya terkait dengan dunia wasitan, tentu terkait dengan sikap keadilan dan ketegasan. Terus dikorelasikan ke hubungan dengan agama. Nah, ini apa yang harus dilakukan seorang wasit? Okay. Betul Mas. Jadi kalau menurut saya, terutama yang di pencak silat yang saya tahu, semakin pengen sukses ya dalam tugas wasit, suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus semakin agamis. Kenapa? Nah, wasit itu kan punya kekuasaan ya di gelanggang itu. Yang paling berkuasa wasit itu. Apapun dia bisa lakukan. Dia mau sportif bisa, dia mau curang juga bisa. Demikian juga juri-juri itu yang menilai tentang serangan masuk, pelanggaran dan kemudian mencatat putusan wasit. Nah, itu juga sama. Harus ada pemahaman sekalipun saya menulis, tetapi sebenarnya tulisan di kertas ini akan sampai di hadapan Allah. Nah, itu harus kenceng di dalam pemahaman kita. Harus benar-benar kita pedomani. Senior kami di Tapak Suci, yang kebetulan juga wasit internasional IPSI juga, persilat juga. Itu Haji Afnan Hasanuddin, pendekar Tapak Suci itu. Yang kebetulan ngurusi perwasitan, selalu mengatakan jangan main-main dengan penilaian, karena kalau kamu menzalimi pesilat maka bau surga tidak akan kamu dapat. Saya begitu. Kenapa? Saya kan pernah jadi, ya meskipun prestasi nggak begitu banyak tinggi ya, tapi saya pernah jadi atlet, saya pernah jadi pelatih. Betapa berat jadi atlet untuk mengikuti pertandingan. Misalnya pertandingannya di bulan Agustus, maka sekian bulan sebelumnya sudah persiapan. Bermandi keringat, tidak lagi kenal panas hujan. Bahkan kalau berat badan kan harus sesuai dengan kelasnya. Nah, berjuang untuk mempertahankan berat badannya. Ini kan bukan pekerjaan mudah. Pelatih juga begitu, dia harus menunggui atletnya, harus meramu strategi. Kalau kemudian dalam pertandingan yang mestinya menang dikalahkan,
betapa sakit. Nah, kalau sampai kita tidak minta maaf pada yang kita sakiti itu kan, ya dibawa sampai ke akhir. Itu ya. Maka ini insya Allah kalau wasit itu saran saya, pahami betul agama masing-masing. Insya Allah pasti dituntun. Ya. Apalagi Muslim. Yang pertama untuk menjadi wasit yang baik, sebaiknya juga mau menjadi atlet, mau menjadi pelatih terlebih dahulu. Sehingga betul-betul memahami. Nah, sehingga nanti kalau akan ada yang main-main tentang peraturan pertandingan, oh saya pernah jadi atlet kok, kalau sikap seperti itu pura-pura, apa sungguhan itu akan kelihatan. Oh pelatih, kok protes seperti ini, arahnya kemana, itu kita sudah tahu. Gitu. Nah, yang kedua, ya tadi, saya minta betul-betul memahami agama dan mengamalkannya. Karena menjadi penentu wasit itu. Berkualitas atau tidak pertandingan itu, bahkan atlet yang akan dihasilkan itu berkualitas atau tidak, wasit punya peran yang sangat tinggi ya, sangat. Nah, yang berikutnya untuk menjadi wasit memang butuh perjuangan dan kemudian supaya difahami kalau sudah sebagai wasit itu ya berlatih untuk tazkiyatun nufus, untuk mengendalikan hati ini ya. Supaya tidak mudah marah, tidak mudah benci, gak gampang terbawa arusnya, baper. Jadi kita istiqomah dengan peraturan-peraturan, lalu tenang, ya, tidak memihak sana sini. Itu butuh pemahaman agama. Ya kemudian ini perlu sekali untuk kalau sudah bisa begitu, insya Allah adil, insya Allah. Ya. Wasit itu hampir sama dengan hakim. Nah, tadi belum saya sampaikan. Kalau di pencak silat, peran wasit itu satu sebagai hakim. Ya memang berperan sebagai hakim. Artinya harus memutus dalam sepersekian detik. Ya, ini yang harus putusan itu harus tepat. Itu. Sekalipun sekarang kalau salah ada namanya ketua pertandingan boleh melakukan call. Nah, dia harus menjadi hakim. Yang kedua, dia harus sebagai pendidik, sebagai guru. Oh, ini pesilat kok belum paham aturan, dibina. Nah, dimengertikan itu ya. Dan juga yang ketiga harus memang berperan sebagai orang tua yang artinya mengamankan situasi. Oh, ini kalau diteruskan bisa cedera. Nah, kemudian dilakukan misalnya wasit menghentikan pertandingan atau diingatkan jangan begitu, gerakanmu berbahaya. Misalnya membalikkan badan itu kan berbahaya, dimengertikan. Itu. Jadi memang wasit itu ya hakim memang, itu insya Allah. Semua itu akan dipertanggungjawabkan, Pak ya. Ya, itu yang harus dipegang bahwa sekalipun kelihatannya mencatat, tapi ini dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sampaikan kalau sampai kita yang kalah kita menangkan, yang menang kita kalah, masya Allah, berat, sangat mencederai menzolimi orang lain. Gitu. Ini dengan adanya wasit dengan filosofi seperti itu, ini bisa digambarkan bagaimana memberikan manifestasi dalam kehidupan ini juga ya. Ya. Insya Allah. Makanya kan saya sering di rumah ya melayani istri. Kalau kusikan ya pasti orang itu kan butuh refreshing. Tapi saya sampaikan kalau saya terlalu kasar ya dielengge, kalau kemudian terlalu bebas ya dielengge supaya kita saling mengingatkan. Demikian juga di masyarakat. Dan saya sampaikan monggo kita saling mengingatkan ya hidup ini nggak bisa sendiri. Sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, nggak bisa sendiri hidup. Karena sunatullah memang hidup itu ada pertanggungjawaban pribadi, tapi juga ditugasi sebagai khalifatul fil ardh. Terima kasih sama-sama. Mungkin bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.